jadi banci kali ya. Maksudnya jadi perempuan. Transgender. Kenapa? Transgender. Ya pengen aja nge-explore sesuatu yang emang benar-benar beda gitu. Kan biasanya kan kalau di film-film saya tipikal lah jadi anak ini gayanya kayak begini gitu, jadi anak muda yang dengan background keluarga seperti ini atau enggak percintaan yang seperti ini gitu. Kalau peran jadi transgender tuh beda aja gitu. Nah, untuk selama ini peran yang paling disuka orang Jerman apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi Zainuddin. Kenapa tuh bang? Ya karena itu syutingnya paling lama, pendalaman karakternya paling sulit, dan saya banyak dapat penghargaan di situ, piala, dan itu salah satu pembuktian saya ke para kritikus bahwa ya yang selama ini mereka omongin salah. Risetnya sejauh mana sih? Ada dialek coach, ada acting coach, ada ngobrol sama keluarganya Buya Hamka. Panjang prosesnya, syutingnya sendiri hampir setahun, 8 bulan, belum lagi proses reading dan segala macamnya yang membuat kita tuh harus kayak konsentrasi sekali untuk bisa memerankan karakter itu. Saya melakukan method acting di situ. Method acting itu artinya pada saat produksi dari start sampai selesai saya menjadi karakter gitu, termasuk logatnya. Jadi kalau on and off camera saya tetap jadi karakter itu, dan itu sulit banget. Bang, setelah berhasil memerankan Buya Hamka dari keluarga sendiri, keluarga Buya Hamka gimana bang? Appreciate. Saya udah 2 kali main filmnya Buya Hamka, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sama Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu adalah 2 film yang ngebuat saya ngerasa bersyukur sekali karena dipercaya untuk bisa memerankan 2 tokoh karakter dari novel besar seorang Buya Hamka. Jadinya senang banget. Ya bang, buat pasangan sendiri katanya pengen taruh juga nih, rencananya gimana bang? Udah ditanya kemarin, yang pas di studio itu. Oh ya udah. Iya udah ditanya. Sekarang ini beritanya lagi naik ngapain? lagi. Bang Ali, sibukannya sekarang ini lagi ngapain? Hampir setahun nih kan pandemi. Iya. Saya sekarang lagi ngurus bisnis saya, startup saya namanya Berbagi Kultur. Itu adalah media startup, movement kecil yang saya bikin untuk men-trigger perkembangan karakter bangsa gitu. Jadi gimana caranya supaya teman-teman kita yang suka sumbu-sumbu pendek, yang gampang banget termakan oleh hoax, gampang banget terombang-ambing akan hal yang sebenarnya nggak jelas, buktinya apa? Mudah-mudahan dengan adanya Berbagi Kultur, mereka bisa punya point of view lain. Jadi punya cara berpikir baru, terus udah kayak gitu mereka nggak jadi orang yang dalam tanda kutip gampang disetir sama media. Awalnya apa bang yang membuat bisa bikin? Karena saya ngelihat banyak perkembangan bangsa ini yang menurut saya miskonsepsi akan sesuatu gitu kan ya. Karakter bangsa Indonesia terutama anak-anak mudanya yang menurut saya sudah sungguh sangat jauh bergeser. Timur banget juga enggak, barat banget juga enggak gitu. Jadi kita kehilangan jati diri. Saya cuma pengen ngingetin bahwa kita orang Indonesia, kita punya apa yang kita bisa, dan itu harus kita dorong, kita kembangkan. Soalnya ini adalah legacy kita semua. Ini tanggung jawab mas-mas sama kita semua buat adik-adik kita nanti. Karena maksudnya sadar atau nggak sadar, 40 sampai 50 tahun lagi kalau kita nggak persiapkan ini buat mereka, nanti yang mereka kan yang akan jadi presidennya gitu. Kalau mereka mentalitasnya gitu-gitu aja atau masih gampang terombang-ambing sama hoax, kita cuma akan jadi korban dari agenda yang dipersiapkan sama negara-negara yang lebih kuat gitu. Jadi kita harus kuat dulu di dalam. Bang, mau konfirmasi dong soal katanya bisnisnya ada yang tutup ya? Iya, yang di Jepang, yang di Tokyo. Sejak kapan tuh? Sejak pandemi langsung tutup. Berarti dari udah setahun yang lalu? Jadi saya buka restoran itu di Tokyo, itu bulan November. Februarinya langsung tutup karena kita waktu itu ngincer Olimpiade, dan Olimpiadenya kan batal 2020 itu. Jadi tim saya semuanya udah siap berangkat ke Tokyo, tiba-tiba border ditutup. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu adalah cara saya juga memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Saya bawa soto Betawi ke Tokyo, ke area Kanda, sudah dibuka semuanya, dan sekarang ya akhirnya mau nggak mau harus diserahkan sama warga lokal. Berencana buka bisnis lain lagi kan? Insya Allah bikin. Kira-kira kapan? Kira-kira kalau ada investor yang sungguh sangat besar invest ke Berbagi Kultur,
saya akan buka lagi venture yang baru. Sekarang jadi kolaborasi bisnis konvensional aja, bikin produk jual, bikin produk jual, bikin produk jual. Sekarang saya lagi kolaborasi sama produk coklat, sama produk coklat dan produk kopi Di dalam negeri atau di dalam negeri. Bang, untuk kerugiannya sendiri Yang di Jepang yang itu di Jepang gimana? Ya hitung aja lah. Hitung aja lah, buka itu di Tokyo. Hitung aja lah berapa kerugiannya buka restoran di Tokyo. Tokyo kan salah satu kota termahal di dunia. Buka retail di situ nggak sedikit gitu. Saya kenapa saya pilih Tokyo? Banyak orang yang bilang kenapa sih nggak buka di dalam negeri aja gitu? Karena ya misi dari saya, misi dari berbagi kultur adalah ya ini loh Indonesia. Kan kita kan selama ini di ya luar yang kesini kan gitu, bukan yang kita yang kesana. Belasan miliar kah bang? Apa? Belasan miliar kah? Pokoknya lumayan lah, kebeli lah motor lah. motornya motor apa Bang Ali ya. Hikmahnya Tetap apa? ada hikmahnya Bang Ali ya. Ada. Kejadian ini Ada. terhadap itu seperti Ada. apa Bang Ali? Hikmahnya adalah di masa pandemi ini kayaknya kita semua kan bergerak dari nol lagi. Di masa pandemi ini menurut saya gimana caranya kita untuk ngelihat lagi apa sih arti kekayaan buat kita semua gitu kan. Soalnya kan selama ini kita ngejar A, ngejar B, ngejar C gitu, pengen duit segini, pengen duit segitu. Nggak taunya kita semua bergerak dari nol lagi. Mau sekaya-kayanya kita, mau duit kita kayak gimana ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ada rasa takut atau kapok gitu nggak? Kapok gak sih bang? Bikin Buka apa? bisnis. Buka bisnis enggak lah, di luar negeri. enggak lah, sama sekali enggak. Soalnya kan maksudnya kalau kita kapok ya kita berhenti usaha kan. Ya jangan berhenti usaha. Sebenarnya ngebedain pengusaha sukses banget sama pengusaha yang gagal ya cuman itu aja, dia berhenti usaha. Gagal itu pasti dan harus. Jadi kalau kita usaha apapun udah pasti gagal dan udah pasti harus gagal. Soalnya itu tinggal tunggu waktu, pasti gagal. Jadi kalau nggak gagal berarti ada yang aneh. Berarti dukunnya bagus. Udah, itu. Oke. Cukup, Mas. Terima kasih sekalian.